Habis sudah datangnya Al-Fatihah. ومن كلام سيدي حمد بن عبد الله بن الحجاج في كتابه رسالة معاونة وسمى إلى أبي رضي الله عنهم وقال رضي الله عنه وأحرم من بعد أنبياء عليه السلام عبدي حب لي من عينيك الدموع. Alhamdulillah di ambil. Alhamdulillah. Di ambil. Juga jauh. Ini abdi min ainika. Iya. Wa Alhamdulillah ila ba'd anbiya'ih alaihi salam abdi habli min ainika ad-dumuu wa min qalbi baka al-khushu' thumma al-'ilm astajib laka wa ana al-gharib al-mujib abdi give al-mada'i wal-husul wa ablighum 'anni kalimatayn kullahum la yaquluna illa tayyiban wa la yatakallamuna al-haqqa wa idha arada ahadun minhum ad-dukhul fi amr فليتدبر عاقبته فإن كان خيرا فليمده فليمضيه وإن كان شرا فلا يأتيه. يحفظوا عني حرفين كلهم ليرضوا بديء الدنيا لسلامة الدين بدنيء الدنيا لسلامة دينهم كما رضي أهل الدنيا بدنيء الدين لسلامة دينهم دنياهم. وأوحى الله إلى بعض أنبيائه dan Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi-nabinya alaihissalam, abdi, wahai hambaku, habli, berikan untukku min ainaika, dari kedua matamu, ad-dumu, air mata, wa min qalbika, dari hatimu, al-khushu'a, khusyuk, tsumma kuni, kemudian mohonlah aku, berdoalah kepadaku, astajiblah, maka aku ijabai bagimu, wa ana al-gharibul mujib, dan aku adalah Tuhan yang dekat dan mengijabai doa. Semua kita berharap doa ini diterima oleh Allah. Tetapi kita harus paham, untuk mendapatkan doa itu diterima, maka kita harus berdoa dengan sebenar-benarnya dari hati sanubari. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilillah. Allah itu gak menerima doa dari hati yang lupa, yang main-main. Kalau doa yang serius dong, namanya orang minta. Namanya orang minta. Doa harus serius. Akan itu dikatakan, hambaku, berikan dari kedua mata kamu itu tetesan air mata. Tapi tetesan air mata bukan karena dojal, bukan karena mengeluh, bukan karena hiris, bukan karena berharap, tapi tetesan air mata karena takut kepada Allah atau karena cinta kepada Allah. Kemudian berikan dari hatimu rasa khusyuk, takluk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada terbenak dalam hati dari lu ingin maksiat nggak?
Niat jahat enggak? Kenapa? Meyakini Allah Maha melihat dan mendengar semua isi hatinya dari itu. Berpikir itu semuanya kepada aku. Mata yang selalu menangis, hati yang selalu khusyuk, maka minta sama aku. Aku ijabahi doa kamu. Aku ijabahi doa. Abdi, give al madaini wal husul. Hambaku, berhentilah kamu ada berdirilah kamu ada di kota-kota, ada di benteng-benteng. Wabli burung, sampaikan kepada mereka semuanya kalimat yang dua kalimat. Ini coba kamu keliling wahai para nabi, kamu datang ke kota-kota itu, desa-desa semuanya, kasih tahu manusia itu semuanya. Dua kalimat aja, kasih tahu dua kalimat, pesenin. Gulahum, kasih tahu mereka pertama, la yakuluna illa thayyiba. Jangan makan kecuali makanan yang halal. Jangan makan kecuali makanan yang halal. Yang pertama. Yang kedua, wala yatakallamuna illa al-haq. Jangan bicara kecuali yang hak. Jangan ada bohong. Jangan ada nggak jelas yang bisa ditakwili macam-macam. Yang hak. Al-haqqu min rabbik. Hak itu adalah dari Allah, dari Rasulullah. Ngarang-ngarang itu berarti nggak hak. Dua ini sampaikan kepada semua penduduk kota, penduduk desa, penduduk manapun. Jangan ngomong kecuali yang hak, jangan makan kecuali yang halal. Saudara, dua ini adalah memang kunci keselamatan ya. Kunci keselamatan. Allah itu perintahkan manusia untuk makan halal sebelum beramal soleh. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makan dari yang baik-baik, maksudnya halal-halal, dan beramallah amalan soleh. Kenapa? Karena kalau amal soleh didasari dari yang haram, nggak jadi di sisi Allah. Wa kullu man bighairi ilm semua makota atau iman haram menjakulu betul bina fawqa maujin yuj'alu. Perbuatan taat dari yang dilakukan oleh orang yang makanannya haram itu sama dengan orang yang membangun di atas ombak lautan yang gede. Mana mungkin akan bisa terjadi. Baru ditaruh dulu terhempas dengan ombak, batu langsung tenggelam. Maka tidak akan wujud itu semuanya. Inti umroh, inti haji, inti sedekah, inti bangun masjid, inti buat acara macam-macam. Tapi dari segi haram, nggak akan jadi itu. Nggak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, haram itu ada dua. Ada haram dati, ada haram yang zat. Khamar itu zatnya haram. Babi itu zatnya haram. Ya, itu zatnya haram. Ada khalidi, ada karena sebab air ini halal, tapi karena dicuri jadi haram diminum. Baju itu halal, tapi karena menipu, hasil yang dilakukan karena sebab yang tidak bagus akhirnya merubah yang asalnya halal menjadi haram nanti. Dua-dua tinggal. Nah, ketika manusia makan halal, maka doa akan dijabahi. Nabi itu pernah menceritakan ada seseorang yang berlagak sufi, ash'ab al-bar, rambut terurai tidak rapi, baju kumuh, lagak sufi. Kemudian dia daulah sama, tangannya selalu menghadap langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Mulutnya selalu berzikir. Tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram. Orang tuanya mulai kecil udah kasih mengkonsumsi rezeki haram. Wah, ayo saja pula.
darah daging sudah haram, pakaian haram, rumah haram, semuanya haram. Dari mana akan bisa diterima ibadahnya orang ini? Nah, karena itu Allah itu membatasi yang diterima itu nggak semua amalan, boleh berusaha. Dan bukan dari semua orang, boleh berusaha amalnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama hanya saja, inna bersama dengan mazaidah ada ifatul hasad. Hanya saja Allah itu menerima ibadah seseorang dari orang yang takwa. Kalau hasil bukan takwa nggak akan diterima oleh Allah. Ini mau haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Kalau rezeki haram nggak diterima oleh Allah. Karena Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik dan juga hasil yang baik. Sudah. Karena itu makan haram itu akan menjadi gagalnya amal kita, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan bicara kecuali yang hak. Jangan dianggap bicara walaupun itu untuk lelucon, tapi itu bohong, tidak dosa. Jangan. Nabi itu memberi contoh. Nabi itu gimana sih? Nabi itu berguru, tapi tidak guru dengan hak. Guru Nabi semuanya hak, nggak ada kebohongan. Nah, diceritakan ada seorang perempuan yang tua dan dia gemuk sampai di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perempuan itu memanjakan diri sama Nabi dan Nabi itu nggak ini. Ya Rasulullah, aku pulang tapi aku nggak ada kendaraan, sediakan. Jadi yang tahu sama Nabi itu bukan konglomerat, saudara. Bukan orang yang kadang-kadang yang model-model itu juga ya dari tamunya Rasulullah. Oh iya bu, ada saya sediakan anaknya onta. Anak onta bawa aku segede ini, ya nggak bisa dong. Ya ada anaknya onta bu, keluar dilihat onta gede. Kata Rasulullah ini kalau mau main-main ya, ini bukan anak onta ini onta gede nih ya. Iya, onta gede juga anaknya onta bukan. Onta gede juga anaknya onta. Artinya ini semuanya adalah guruan yang hak. Guruan yang hak. Kemudian ada juga perempuan juga tua-tua itu. Ya Rasulullah doakan ya Rasulullah kami masuk surga. Kata Nabi nggak ada orang tua masuk surga. Nangis ya ngomong Nabi. Nggak ada orang tua masuk surga, nangis ya apa ya Rasulullah. Masa nasib kami nggak masuk surga? Iya bu, kalau saya masuk surga kembali muda lagi. Kembali muda lagi. Nggak ada yang tua masuk surga kembali muda lagi bu tadi. Nah ini kalimat yang bergurau tapi tetap ada gurau yang hak. Nah, itu yang Nabi SAW. Jadi manusia berkata jujur, tidak sampai berkata yang bohong, maka itu akan menghasilkan benar-benar doa akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena innama yahtaril kadhib alladzina la yu'minun. Yang berbohong itu sengaja adalah orang yang tidak beriman. Nah, artinya meninggalkan kejujuran itu berarti mengurangi kadar iman sangat drastis. Maka itu jujur, saudara. Karena jujur itu nanti yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Nanti dari kiamat yang membuat manusia akan menjadi selamat adalah kejujurannya. Kejujurannya. Sampaikan kepada semua yang penghuni di kota, di desa, dimanapun 2 kalimat. Pertama, jangan makan kecuali rezeki yang halal. Kedua, jangan berbicara kecuali yang hak. Masya Allah. Nah, wa arada ahad min ad-dukhul fi amrin falyatadabbar akibatah. Jika ada seseorang di antara mereka, di antara penghuni daerah itu, jika ada orang yang ingin masuk dalam satu urusan, dagang, mau politik,
politik, mau buka pondok, mau majelis taklim, mau apapun, semua urusan, maka pikir akibatnya. Pikir akibatnya. Mau ngomong pun pikir akibatnya. Mau bersikap apapun pikir akibatnya. Poin karena khairan, kalau kamu berpikir ini akan menghasilkan baik, manfaat bagi kaum muslimin, kemudian dia bisa melindungi daripada madarat kepada kaum muslimin dan seterusnya perlu dilaksanakan. Kalau memang ada, ini ada risiko, ada syarat, malayati jangan dilakukan. Saudara, kadang-kadang perbuatan baik itu bisa jadi fitnah kalau pada waktunya. Tak kasih contoh, di zaman Rasulullah ada namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ini orangnya senang ibadah dan luar biasa. Mu'adz ini udah tampan, dohirnya, akhlaknya bagus, ibadahnya tinggi. Waktu beliau jadi imam, ada di satu masjid panjang. Akhirnya di antara makmum ini protes, jangan panjang-panjang. Orang-orang dulu itu Pak, yang malas sholat itu si orang munafik. Langsung, kamu munafik ya? Kaget orang ini. Usulannya jangan panjang sholatnya, tapi Mu'adz langsung nyatakan kamu munafik. Namanya sifatnya orang munafik. Wedaga bola sholat tigamu usara. Maka orang ini melapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku bukan munafik, tapi aku karena usul jangan panjang-panjang sholatnya. Si Mu'adz ini terlalu panjang ya Rasulullah. Lah kita ini yang tua-tua, ini ada punya hajat, mungkin ada BNS saat itu mungkin, ya. Dia kan waktunya terbatas, nggak bisa berjamaah kalau panjang-panjang. Rasulullah panggil Mu'adz. Betul-betul Rasulullah serius marah. Apatah anta ya Mu'adz? Ini membuat fitnah dalam agama ini wahai Mu'adz. Membuat fitnah ya. Orang akhirnya nggak berjamaah gara-gara kamu. Baca, jangan terlalu pendek. Sampai Bismillah ta'ala. Ada hadithul ghasyah. Baca itu surat-surat yang cukup, bukan yang terlalu pendek. Inna a'tainakal kautsar sama qul huwallahu ahad. Paham ya? Jangan juga yang panjang-panjang. Kenapa? Yang sholat di belakang ini bukan semuanya orang kuat. Ada orang sakit, ada orang tua, ada perempuan hamil, ada orang punya hajat. Ada orang punya hajat. Ini dokter mau melayani pasien, pasiennya akhirnya terlambat. Bisa bahaya itu penyakitnya. Atau ibunya masak, gosong semuanya itu. Kalau terlalu lama itu ya. Anda itu pikir itu semuanya. Kita mau bangun masjid juga pikir. Oh ini ada masjid, itu ada masjid. Tapi ini kalau Jumatan, boleh ya. Tapi kalau ada 2 Jumatan jangan. Akan jadi fitnah nantinya. Soalnya tidak berakibat. Pikir akibatnya. Oh ini mau buat acara, lihat dulu. Mau ada di mana? Ini tutup semua jalan. Akhirnya orang kalau sakit mau ke rumah sakit muter gara-gara kamu. Pikir itu semuanya. Sehingga kamu juga berpikir jalan alternatifnya bagaimana. Pikir, atur semuanya. Jangan sampai kamu tadi merugikan orang lain. Jangan sampai menjadi madarat. Kalau ada baik teruskan. Kalau ada jelek berhenti. Begitu seharusnya dalam segala hal itu semuanya. Itu bangun rumah pun kalau ada antum pikirkan juga cara bangunnya juga kacau sudah bangun rumah. Apapun ya semuanya harus ada tadbir, harus ada program yang jelas. Saya ulangi, wahai hambaku, berikan kepadaku tetesan air mata karena takut dari kedua matamu dan rasa khusyuk dari hatimu. Kemudian mintalah kepada aku dijabahi permohonanmu. Sesungguhnya aku adalah Allah yang maha dekat dan mengijabahi doa. Wahai hambaku, berdirilah ada di kota-kota maupun bangunan-bangunan. Sampaikan kepada mereka yang tinggal ada di sana
dariku, kata Allah, 2 kalimat. Katakan kepada mereka, jangan makan kecuali yang halal, jangan berbicara kecuali yang hak. Jika ada seorang di antara mereka mau masuk dalam satu urusan, maka hendaknya dia berpikir akibatnya. Kalau memang dia berpikir akibatnya akan bagus, positif, maka silakan dilaksanakan. Tapi kalau memang dia berpikir akibatnya negatif, bahaya, maka jangan melakukan. Jangan spekulasi. Ya. Wa huwa ila Isa alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Qul li bani Israil yahfazu anni harfain. Qul lahum liyardaw bidani dunya li salamati dinihim. Kama radiya ahlu dunya bidani dini salamati dunya. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, katakan wahai Isa kepada Bani Israel, hendaknya dia menghafal, jangan lupa maksudnya, menghafal 2 kalimat dariku, 2 nasihat dariku, kata Allah. Katakan kepada mereka, liyardau bidani dunia li salamati dinihim. Hendaknya dia mau dengan kesederhanaan daripada dunia untuk keselamatan agama mereka, sebagaimana ridhonya ahli dunia dengan kesederhanaan urusan agamanya untuk keselamatan dunianya. Itu bicara ahli dunia. Ini orang misalnya kerja, mau sholat asal-asalan, pakaian begitu, nggak perlu mandi, nggak perlu pakai minyak wangi, ya satu Allah Akbar, walaupun itu sah. Tapi penghormatan terhadap sholat yang dia yakini menghadap kepada Tuhannya seadanya. Coba kalau dia mau bertemu dengan presiden atau gubernur, dia mandi dulu, dia pakai baju rapi, ganti Pak, dia ngatur sisiran semuanya. Padahal Allah menyatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau beribadah kepada Allah, yang rapi, yang wangi, yang bersih. Nah, kita sederhana sholatnya. Kenapa? Entah lagi kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Tidak serius. Doanya nggak serius. Kenapa? Bagaimana ahli dunia, orang yang mereka dari urusan dunia, mensederhanakan ibadah untuk kemajuan daripada dunianya. Nasihatnya, kamu ridholah dengan kesederhanaan dunia, walaupun untuk tidak banyak, tapi setiap hari bisa hatam, setiap hari bisa baca Quran baju, sholatnya tidak pernah, tidak berjamaah, ya boleh, zikirnya tidak pernah ditinggalkan. Ridholah kamu dengan kesederhanaan dunia untuk keselamatan agama, sebagaimana orang-orang ahli dunia ridho dengan kesederhanaan agama untuk kesuksesan urusan dunia. Ini, Masya Allah. Satu sekali ya, sebetulnya ini mau hatam ini kitab ini. Satu sekali ya, jadi biar dapat bacakan ini. Wa auha ila Musa alaihissalam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, kun katayri wahdani, ya'kulu min ru'usil asjar wa yashrabu min al buraq, wa idza jannahu al-lail awa ila kahfin al-buhu istinasan bi wastihasan mimman asani. Wahai Musa, Allah mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, jadilah kamu seperti burung yang tinggal sendiri. Dia makan dari pupus pohon-pohon, ujung pohon-pohon. Dia minum dengan air tawar. Tapi kalau sudah malam hari, dia kembali ke tempat tinggalnya, ke sangkarnya. Dia menikmati untuk bermunajat kepada Tuhannya, dan dia meninggalkan orang-orang yang maksiat kepada Aku. Burung itu saudara, siang hari
Di pagi hari keluar dalam keadaan kosong isi perutnya. Dia yakin bahwa hari itu kalau memang rezekinya habis, dia nggak akan mati hidup. Kalau masih hidup, rezekinya akan dicukupi sama Allah. Dia cari rezeki, tapi pulang sudah penuh. Dan pulangnya burung tidak pernah malam hari, kecuali burung hantu. Keluarnya malam hari. Tidak pernah malam hari. Sebelum terbenam matahari, udah mereka kembali. Ada di situ dia tenang, dia bisa munajat kepada Tuhannya. Begitulah kamu, wahai manusia. Kata Allah kepada Nabi Musa, jadi seperti burung ini. Dia mendapatkan rezeki seadanya, tapi tidak berpikir untuk besok. Burung itu nggak pernah nyimpan makanan untuk besok. Yang nyimpan makanan untuk besok itu 3 makhluk hidup. Pertama tikus, kedua semut, ketiga manusia. Yang lainnya pasrah. Jadi seperti burung, mereka bergerak mencari rezeki juga. Setelah itu dia pulang malam hari nggak mau bergabung. Dia mengajar sama Allah, apalagi sama orang maksiat kepada Allah. Karena banyak orang maksiat yang dilakukan di malam hari. Diskotik bukanya di malam hari, lacuran bukanya di malam hari, bar bukanya di malam hari. Tinggalkan mereka semuanya akan mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan. Ya Musa, inni alaitu ala nafsi alla utimma limudbirin anni amala wala a'ta'anna amala kulli man yu'ammil ghairi wala aqsam wala dasama yaksim wala aqsimanna dhahra man istada ila istiwaya wala utilanna wahsyata man istanasa bi ghairi wala u'ridan amman ahabba habiban siwaya. Wahai Musa, aku sumpah terhadap diriku kata Allah. Aku menyumpahi terhadap diriku, artinya aku akan laksanakan. Tidak aku sempurnakan bagi orang yang mundur dari amalnya. Rencana perbuatan nggak akan bisa sempurna kalau orang itu adalah menjauh daripada Allah, berantakan ibadahnya nggak akan sempurna. Mati buat semuanya saudara. Lah urusan keluarganya kena, wala urusan pekerjaannya kena, wala awas hati-hati. Apalagi kalau Anda memulai dengan yang tidak baik, dengan duit riba atau dengan cara yang tidak baik, akan kacau. Aku sudah sumpah terhadap diriku bagi orang mudbir anni yang dia tadi itu tidak berhati dengan aku, tidak serius dengan aku, justru melanggar, maka aku sumpah semua amalnya dia tidak akan aku sempurnakan. Kacau, lah urusan keluarga, wala urusan anak, wala urusan yang bersatu akan jadi bertengkar saudara nantinya. Dan aku akan putus harapan semua yang berharap kepada selainku. Ini berharap sama siapa? Pasti akan gagal. Kalau berharap kepada Allah, Allah akan kasih. Karena itu jangan pernah berharap kepada selain Allah. Kecewa. La tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allah yaqdahu in taradda su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaqdahu. Jangan pernah minta kepada manusia hajat kamu. Mintalah hajat kamu kepada pintunya yang tidak pernah ditutup. Allah marah kalau kamu tidak minta kepadanya, tapi manusia akan marah jika kamu selalu minta kepadanya. Ada apa kamu menghinakan diri kamu? Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya nggak diberikan Allah? Tanpa kamu minta juga banyak, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih nafas, dikasih macam-macam. Kamu aja punya tuntutan diri kamu melebihi daripada kebutuhan kamu. Ingin rumah gede,
sendalnya ada begini jutaan, bajunya aja, makannya ada semewah itu. Kalau hanya sekedar hajat, nggak ada repot hidup ini. Banyak utang karena memang pengen penampilan mewah, walaupun nggak punya apa-apa. Mobilnya mewah, tapi utang. Rumahnya mewah, tapi utang. Ini fakir berpenampilan kaya. Ini fakir sombong, Pak. Ini fakir sombong. Nah, kata ini, aku sumpah tidak akan sempurnakan bagi orang yang dia tidak serius beramal kepadaku. Nggak akan sempurna semua programnya. Dan aku akan putus harapan semua orang yang berharap kepada selain aku. Dan aku pecahkan tulang punggungnya dan aku buat payah orang yang bersandar kepada selain aku. Ini nggak ada siapa? Oh ini quality. Bapak anak kaya, ibu anak kaya, mati bapak kamu. Apa yang gue sadarkan? Habis kamu jual di warisannya Allah tua kamu. Kenapa lagi itu? Kamu mengajarkan saudara kamu, kamu mengajarkan pejabatnya jatuh. Lo lihat bagaimana Gus Surya yang dulu dia mulia karena mendukung presidennya jatuh, udah dikejar sama Allah. Jadi buronan semuanya. Aku akan buat pecah tulang punggungnya dan nanti aku buat susah hidupnya bagi orang yang bersandar kepada selain aku. Dan aku akan panjangkan susahnya bagi orang yang merasa dia tentram dengan kepada selain aku. Saudara, Anda kalau senang dengan rumah Anda, ketika rumah Anda harus dibeli sama orang lain, Anda akan bilang terus, ya Allah, kamu akan sedih terus. Anda kalau cinta sama istri Anda, cerai, istri Anda ke orang lain, Anda sedih. Ya. Karena itu, jangan kamu cintai lebih daripada cinta kamu sama Allah. Apapun, supaya kamu tidak terhadap. Kenapa? Siapapun yang kamu cintai, benda, manusia, apapun, makhluk hidup, makhluk mati, semuanya itu akan berpisah dari kamu. Gak mungkin akan seterusnya akan lengket dengan kamu. Mau cinta sama anak, ya udah mau apa kan? Anaknya akhirnya suaminya ngajak keluar negeri, tinggal luar negeri, ya sudah. Takut akan jadikan panjang kesusahannya bagi orang yang merasa bahagia dengan selain aku. Tapi kalau dengan Allah, kamu akan selalu berbahagia. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Ya? Dan aku akan pasti aku akan halangi, aku akan jauhkan dari orang yang ia cintai selain aku. Pasti jauhkan sama Allah. Ya itulah sudah ketentuan Allah. Afid man ahbabta minna kamu. Cintai apapun yang kamu cintai, kamu pasti berpisah. Wa'ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah apapun kamu mau hidup model orang kaya, orang barat atau orang yang baik, orang salah, kamu akan juga menjadi mayyit. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan kamu buat apapun, kamu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kamu. Allahu Akbar, Allah. Masih dalam wahyu Allah kepada Musa. Ya Musa, inna li ibadan inna jawni asraf ilaihim. Wahai Musa, sesungguhnya aku punya hamba-hamba pilihan. Jika mereka bermunajat kepada aku dengarkan doa mereka. Suara mereka aku dengarkan. Keluhan mereka aku dengarkan. Wa inna dawni aqbaltu alaihim. Jika dia memanggil aku akan menerimanya dia. Aku akan maju kepadanya, artinya menyambutnya. Wa inna aqbalu alayya ataitum. Kalau mereka dia maju kepada aku dekatkan mereka. Aku dekatkan mereka menjadi orang-orang khususku. Wa inna nawmini qarabtum. Kalau sudah mendekat berarti menjadi orang-orang yang istimewa. Orang yang paling dekat dengan presiden itu orang paling penting berarti bagi presiden. Itulah orang-orang pilihan Allah.
Wa in tagarratu minni iktaraftuhum, kalau menjadi orang dekatku maka aku akan betul-betul perhatian khusus kepadanya. Aku akan melindungi dia. Wa in wahnuni walidu, kalau dia membantu aku bantu dia. Wa in sofuni sofaituhum, kalau dia itu memilih aku jadikan aku pilih mereka jadi orang pilih aku. Allah Subhanahu wa taala. Wa in amilu, kalau mereka beramal, jazaitu, aku balas amalnya dengan pahala yang besar. Ana mudabbir umurahum, aku Allah yang akan mengatur segala urusan mereka. Wasaisul qulubahum, aku Allah yang akan memperkuat hati mereka dan keadaan mereka. Enggak goyah, enggak pernah gelisah, enggak pernah bimbang. Lam aj'al li qulubihim raha illa bidzikri, aku tidak jadikan di hati mereka kebahagiaan kecuali dalam berzikir kepada aku. Aku tidak jadikan hati mereka terhibur kecuali di dalam zikir kepada aku. Bahwa li asgamihim syifa, zikir kepadaku adalah obat bagi penyakit mereka. Wa ala qulubihim dia, zikir kepadaku adalah menjadi penerang hati mereka. La yastaqnisuna illa bi, mereka tidak bisa merasakan kenyamanan kecuali dengan aku, kata Allah. Wala yahduna rihala qulubihim illa indi, mereka tidak membawa hati mereka kecuali kepadaku. La yasiqulu bi qarar illa ilai, tidak mereka itu menjadi tenang tentram tinggal kecuali dengan aku. Orang pilihan Allah. Jadi nggak pernah gelisah hatinya karena dia selalu berzikir kepada Allah. Zikirnya dia kepada Allah itu menjadi kebahagiaan hatinya, ketenangan hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, tidak pernah gelisah. Kemudian hatinya tadi ini menjadi terang setiap saatnya, terang dengan iman kepada Allah Subhanahu. Saudara, kalau kita kan kalau diajak berzikir lama kita bisa beda kan. Tapi kalau mereka tidak mau lupa, bahkan mereka sampai menyatakan ghaflah sa'alillah asyadidulina, lupa sejenak dari Allah itu lebih berbahaya daripada masuk neraka. Karena dia merasa dengan lupa kalau Allah jauh daripada Allah, jauh daripada kekasih itu siksa, saudara. Jauh daripada kekasih itu siksa. Mereka kasihnya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang pilihan ya. Teruskan begini. Wa huwa Daud alaihissalam, Allah wahyukan kepada Daud, Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, basyiril mudlibin wa andiris siddiqin. Wahai Daud, kasih kabar gembira bagi orang dosa. Maka dan Nabi Daud kasih ancaman, peringatan bagi orang-orang yang siddiq. Ini para ulianya sudah ngancam. Orang yang punya dosa suruh kasih kabar gembira. Model apa ini? Bagaimana ya Rabbi, kaifa ubashir mudlibin wa andiris siddiqin? Bagaimana ya Allah? Aku beri kabar orang yang berdosa, justru orang-orang yang siddiqin aku kasih peringatan. Bagaimana basyir mudlibin annahu la yata'adhamu li dhanbun al-akhirah. Kasih kabar gembira bagi orang yang berdosa bahwa tidak ada dosa yang bisa mengumpuli aku. Gak ada dosa yang besar yang akan mengecilkan aku, gak ada. Sehingga aku tidak mampu mengampuni karena besarnya dosa itu, gak ada. Gak ada. Ampunanku lebih besar daripada dosanya manusia siapapun. Wa andir siddiqin, kasih kabar itu orang-orang siddiqin ini, orang-orang yang soleh itu. Allah yu'jibu bi'amalihim fa inni la'awu adli wa la hisabi ala ahadin illa halak. Jadi ya, bagi orang siddiqin, jangan sampai ujub ya, walaupun kamu banyak ibadah. Jangan sampai kamu merasa pede. Jangan sampai kamu itu merasa bangga, merasa hebat dengan ibadah kamu. Kalau aku menggunakan keadilanku dan aku hisab, maka tidak segan-segan aku jadikan dia orang yang celaka. Yang jadi soleh jangan ujub, syukur sama Allah. Yang banyak dosa jangan putus asa, minta ampun kepada Allah. Innal kaba'ira fi ghufranikal lamami.
dosa besar manusia dibanding dengan Allah itu seperti setetes dari samudra lautan. Lau ataitana bi qirabil ardi dunuban la ataituka bi qirabil ardi maghfiratan. Seandainya kamu datang kepada aku bawa seisi bumi ini dosa kamu sebanyak butiran pasir, dosa kamu sebanyak daripada bulu manusia maupun bulu binatang, dosa kamu sebanyak pohon-pohon bahkan daun-daunan yang ada di pohon, dosa kamu sebanyak tetesan air yang ada di bumi, yang ada di samudra lautan. Datang kepada Allah asal tobat beneran, maka Allah akan balas 10 bumi juga ampunan kosong jadinya daripada dosa. Kasih kabar nih orang punya dosa, nggak ada yang lebih yang bisa mengalahkan kebesaran Tuhanmu yang bisa mengampuni dosa segala-galanya. Tapi kasih ancaman tuh orang-orang yang banyak ahli ibadah itu, jangan ujub ya. Kalau Allah menghisab, walaupun kamu banyak ibadah, maka tidak segan-segan kamu akan bisa jadi orang yang celaka nantinya. Nah, ya Daud, kata Tuhan ala nafsi wa dhawaitu maghfirah ala man istaghfarani. Aghfiru dzunub jami'aha, saghiraha wa kabiraha, wa la yakunu dzalika alayhi, wa la taqamuni, wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, wa la tuqannitu, wa la taqnatu min rahmati, fa inna rahmati wasi'at kulla syai' wa rahmati sabaqat ghadabi. Wahai Daud, aku sudah mencatat, menentukan rahmat ya, aku adalah sudah menentukan diriku adalah merahmati hamba-hambaku. Aku sudah tentukan ampunan bagi orang yang istighfar kepada aku, orang yang mohon ampunanku. Aku Allah mengampuni semua dosa, kecil maupun besar, dan tidak ada kebesaran yang bisa tidak aku mampu untuk ampuni dosa dari itu. Tidak ada dosa besar yang tidak mampu diampuni dosa dari itu. Cuma jangan kamu mencelakakan diri kamu dengan sengaja. Sengaja kamu berbuat dosa, kemudian kamu mengatakan Allah Maha Bisa kamu dosaku. Ini kamu itu sengaja. Ini nggak benar. Ya, Allah itu Maha Bisa menyelamatkan saya dari api, masuk dalam api. Kan nggak boleh gitu. Allah itu Maha Bisa menyembuhkan aku dari penyakit, tapi makan racun. Aku Maha mengampuni dosa. Tidak ada dosa besar yang tidak aku tidak mampu untuk mengampuni. Tapi jangan kamu celakakan diri kamu dengan sengaja dengan perbuatan kamu. Kalaupun kamu sudah berdosa, jangan kamu putus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Segala siapa tidak dapat rahmat Allah? Orang kafir dapat rahmat Allah, jantungnya tetap tidak akan Allah. Diperbolehkan dia menghirup oksigen, makan rezekinya Allah, minum airnya Allah. Dan rahmatku melebihi daripada murkaku. Ya, emangnya kalau setiap dosa ini kalau menjadi bala, ada daerah yang tidak kena bala? Paling balanya, gunung yang bisa kena di Jawa Barat meletus. Kota situ banjir. Dikit-dikit balanya, dosanya rata di mana-mana. Hatta di rumah kita dosa dilakukan. Rahmatku melebihi mengungguli daripada murkaku. Wa khaza'inu samawati wal ardi biyadi wal khairu kullu biyadi. Kekayaan di langit dan bumi itu dalam kekuasaanku. Segala kebaikan ada dalam kekuasaanku. Minta sama Allah, Allah kasih semuanya, gak kurang daripada kekayaan Allah. Jauh terus sampai intek. Ya, kekayaan Allah gak ada. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum istamu fi sa'in wahid fas'aluni kull fa'ataitu kulla wahidin mas'alahu ma naqasa mimma indi illa kama yusul mikhyat ila udhillah. Tetapi seandainya manusia dan jin kumpul di suatu tempat minta semuanya sama aku, ada yang minta 100 miliar, ada yang minta 1 triliun, ada yang minta tanah, semua tak kasih, itu tidak mengurangi daripada kekayaanku kecuali seperti satu jarum dimasukkan ke dalam samudra lautan, diangkat lagi, nyusut samudranya, lautannya habis. Enggak, masih banyak kekayaan Allah Subhanahu
syai'an mimma khalaqtu li hajatin kanat minni ilaih wa lam akhluq syai'an mimma khalaqtu li hajatin kanat minni ilaih walakin lita'lam qudrati wa ya'lam an-nadhiruna fi hukmi tadbiri wa sunni. Aku ini tidak menciptakan sesuatu pun karena aku ini butuh dengan makhluk kayak itu. Allah tidak ciptakan manusia karena Allah itu butuh dengan manusia. Enggak. Allah tidak ciptakan matahari karena Allah butuh dengan matahari. Enggak. Allah tidak ciptakan bulan karena Allah butuh dengan bulan. Enggak. Allah itu menciptakan, bukan Allah itu karena butuh dengan ciptaannya, tapi untuk supaya manusia ini kenal terhadap kekuasaan Allah, kenal terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, supaya menyaksikan bagaimana Allah mengatur alam ini semuanya. Saudara, bahwa kalau tujuan wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin supaya mereka itu beribadah kepada. Yang dimaksud adalah supaya mereka kenal dengan aku sehingga beribadah kepada Allah. Apa yang diatur sama Allah? Kita kalau melihat bagaimana peredaran bintang yang ada di udara ini, lebih jelimet, lebih ruwet, lebih banyak daripada kendaraan yang ada di Jakarta yang macet tuh. Tapi kendaraan itu, bintang-bintang itu tidak pernah bergeser daripada waktu yang Allah tentukan. Berhenti sedetik, kacaunya alam ini. Kacaunya alam ini. Dan mereka itu peredarannya adalah luar biasa, cepatnya sangat luar biasa. Tapi itu semuanya bisa teratur. Semuanya bisa teratur. Sama kalau Anda melihat, bagaimana beribu-ribu daripada lebah tawon itu, tidak ada tabrakan, padahal tidak punya rem itu. Begitu juga ikan yang ada di lautan, ya tabrakan begitu banyak. Kenapa? Itulah supaya kita tahu bagaimana Allah itu mengatur segala sesuatu. Subhanallah, subhanallah ya. Aku ciptakan makhluk ini bukan untuk aku butuh dengan makhluk, tapi untuk makhluk itu kenal dengan aku dan menyaksikan bagaimana aturanku. Ya Daud, akhirnya ya Daud, isma' minni wal haq aqul. Wahai Daud, dengarkan aku, dan yang aku ucapkan adalah hak, ya benar. Isma' minni wal haq aqul. Law anna 'abdan min ibadi amila hasba dunya dunuban wa huwa musirrun 'alayha thumma nadim fastaghfarani marratan wahidah wa 'alimtu min qalbi annahu la yuridu an ya'uda ilayha abada alqaituha anhu asra min hubudil ta'ir minas sama'i ila al-ard. Wahai Daud, kalau seandainya seorang hamba di antara hamba-hambaku ini berbuat seisi bumi dosa dan dia masih melakukan dosa itu, tapi dia akhirnya menyesal, mohon ampun kepadaku satu kali, dan aku mengetahui tobatnya dia dan itu tidak ingin kembali mengulang lagi perbuatan dosanya untuk selama-lamanya, maka aku akan buat dosa-dosa itu dari hamba itu, akan berjatuhan dari dia lebih daripada mendaratnya burung yang ada di angkasa ke bumi. Itu kalau burung itu gagak Garuda, kalau asalnya di atas lah, kemudian jatuh cepat sekali. Jatuhnya dosa dari orang yang bertobat itu lebih cepat daripada itu. Ya. Daud, ilahi lakal hamdu min ajli dalik. Qala Daud, ilahi lakal hamdu min ajli dalik. La yabghi liman ya'rifu an yaqta ja'a anka. Ya Allah, kata Daud, aku bersyukur ya Allah kepadamu karena itu semuanya. Bagaimana engkau masih membuka pintu maaf, bagaimana engkau menolong dan seterusnya, maka tidak sepatutnya orang yang kenal denganmu akan berputus asa harapannya kepadamu. Allahumma atina min ladunka ajran 'aziman wa hdina siratal mustaqim waj'alna minal ladzina an'amta 'alaihim minal siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
العليم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال المؤلف قدس الله سره ونور ضريحه ولو ضريحه ونفع المسلمين به وكان البراء من تأليفها في أحد شهور السنة 69 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها وهو سيدنا مولانا وسيلتنا إلى ربنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام